Antisipasi kepadatan saat mudik lebaran, sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan. Salah satunya tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan di Sukabunga, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dapat digunakan pada arus balik lebaran nanti jika terjadi kemacetan dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk hanya arus balik ya, yang rencana setelah tanggal 1 berarti, tanggal 1 akan kita berlakukan dan kita masih menerima informasi dari Jasa Marga nanti tentang kesiapannya. Tapi tadi telah kita lihat memang situasinya kalau lihat ya apa memungkinkan, tetapi kata dari Jasa Marga itu nanti sebelum pelaksanaan difungsikan itu sudah siap. Pemudik dari arah Bandung dapat masuk ke tol Japek 2 Selatan melalui gerbang tol Sadang, lalu keluar di gerbang tol Sukabunga, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu kendaraan akan melewati jalur arteri Delta Mas dan kembali masuk tol Jakarta Cikampek di gerbang tol Cikarang Timur, kilometer 37 untuk kembali menuju Jakarta. Untuk operasional akan diberlakukan mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi iNews melaporkan. PT XL Axiata Tbk meluncurkan produk inovasi terbarunya bernama XL Circle melalui produk XL Prabayar yang ada di layanan aplikasi MyXL. Fitur inovasi terbaru bertajuk XL Circle ini memungkinkan pelanggan XL Prabayar untuk membuat circle atau grup yang berisikan keluarga, rekan, ataupun komunitas kecil lainnya. Dengan bergabung dalam grup atau circle tersebut, memungkinkan pelanggan untuk berbagi kuota dengan anggota grup lainnya, serta memperoleh bonus kuota 10 GB setiap kali total transaksi pembelian paket internet yang mencapai Rp100.000 dan kelipatan melalui berbagai channel seperti MyXL, toko pulsa, e-commerce, bank, dan berbagai layanan pengisian pulsa lainnya. Memudahkan pelanggan Excel untuk bisa membuat satu grup yang dengan teman-teman keluarganya, pokoknya mau komunitas lari, komunitas teman-teman, pertemanan semuanya, dan dari komunitas tersebut yang menjadi satu circle itu akan mendapatkan benefit yang jauh lebih banyak gitu. Jadi diantaranya misalnya baru pertama kali membuat akan mendapatkan welcome bonus gitu berupa 5 GB yang bakal bisa dinikmati bareng-bareng dari anggota circle-nya. Tapi tidak hanya itu, kita juga menambahkan banyak benefit lain yang di-trigger atau misalnya yang dimulai yang didapatkan dengan akumulasi transaksi bersama. Jadi setiap anggotanya kalau bertransaksi akan diakumulasikan dan transaksi tersebut akan mendapatkan benefit atau bonus lain gitu selama targetnya tercapai gitu. Untuk bergabung dalam XL Circle, pelanggan dapat melakukan update aplikasi MyXL ke versi tertinggi, lalu masuk ke dalam menu XL Circle dan membuat grup baru, kemudian mengirimkan undangan bergabung grup kepada keluarga, kerabat, dan teman yang menggunakan XL Prabayar. XL berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman layanan. Dari Jakarta, Stephen Patidaba, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea menegaskan pelaporan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Polda Metro Jaya terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam tidak dapat diproses lebih lanjut. Lantaran perkara tersebut dari segi pidana sudah lama dan kadaluarsa. Apalagi menurut Hotman Paris, tidak ada satupun bukti bahwa PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk telah melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap CMNP. Sesudah dia kalah sampai PK, 17 tahun kemudian baru gugat Haritano. Dari segi pidana pun sudah daluarsa karena tindak pidana ini 12 tahun daluarsanya. Dari segi perdata tidak ada tanggung jawab hukum apapun dari Haritano maupun MNC karena MNC hanya arranger mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semua ini, pembayaran ada, transfer ke rekening dia ada.
Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga menunjukkan seluruh bukti keterlibatan PT MNC Asia Holding Tbk yang hanya terlibat di awal transaksi sebagai arranger atau perantara, sehingga isu penggelapan dan penipuan yang disasarkan kepada kliennya merupakan fitnah yang tak berdasar. Oleh karena itu, pihaknya juga mengkaji dan berencana untuk melakukan tuntutan hukum kepada sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT PET. Ahok diperiksa selama 9 jam dicecar 14 pertanyaan pokok yang diajukan penyidik Kejaksaan Agung. Salah satunya terkait tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama dalam holding PT Pertamina. Dalam pemeriksaannya itu, Ahok mengaku kaget karena banyak hal yang diketahui penyidik di luar perkiraannya. Ahok juga mengaku saat menjabat menjadi Komut tidak sampai mengurus perihal operasional, melainkan memonitoring lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Ahok mengaku siap kembali diperiksa jika masih dibutuhkan keterangannya. Sebelumnya diberitakan, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk pada PT Pertamina, subholding, kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Saat ini total sudah ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka, 6 diantaranya subholding PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Dari Jakarta, Isra Ambarita, Jaka Samsa, Indra Purnama iNews melaporkan. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat geram dengan ulah para koruptor maling uang negara. Prabowo mengaku tak akan gentar menghadapi dan akan membuat penjara khusus di pulau terpencil tengah laut agar para tahanan koruptor tidak bisa kabur. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Selain itu Prabowo juga menginginkan birokrasi di Indonesia bekerja secara cepat dan singkat dalam melayani rakyat. Prabowo juga menyindir banyak orang ingin menjadi pegawai negeri tapi bekerja tidak maksimal. Birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Semua guru di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Permana melaporkan.